innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Dewan Juri yang adil dan bijaksana. Barakallahu fikum. Yang terhormat Dewan Guru serta para pembimbing yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Serta teman-teman seperjuanganku yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, bitahiyyatil mubarakah, bitahiyyatil khalidah, bitahiyyatil ahlil jannah. Salamun akhirah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, puji beserta syukur kita terhadap hadrat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat beriringkan dengan salam, marilah kita haturkan junjungan kita, Nabi yang tidak pernah ke Bogor, namun namanya tersohor-sohor. Nabi yang tidak pernah ke Kemang, namun namanya selalu terkenang. Ialah Nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad, yang telah membawa kita dari zaman buah kurma hingga zaman biskuit Roma, dari zaman naik onta hingga zaman naik Toyota. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang paling mulia, sekaligus manusia paling sempurna di muka bumi ini. Nabi Muhammad SAW mempunyai banyak sekali sifat-sifatnya. Di antara sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW yaitu yang pertama, jujur. Rasulullah SAW dikenal sebagai pribadi yang jujur, baik perkataannya maupun perbuatannya. Kita selaku umatnya harus berusaha untuk selalu jujur, baik dalam aspek segala kehidupan, dimulai dari diri sendiri hingga dengan orang lain. Zaman dahulu Rasulullah SAW sering sekali dititipkan barang oleh para Yahudi. Mengapa? Padahal kan Rasulullah SAW dengan para Yahudi berbeda agama, karena Rasulullah SAW memiliki kejujuran yang tiada tanding. Jadinya Yahudi lebih percaya kepada Rasulullah ketimbang dengan sama Yahudi. Sifat ini juga terdapat pada surat Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan
ucapkanlah perkataan yang benar. Yang kedua, amanah. Rasulullah SAW dikenal sebagai pribadi atau sosok yang amanah. Kita sebagai umatnya harus bisa menjaga amanah yang diberikan kepada kita, baik berupa barang, rahasia, ataupun janji. Sifat ini juga terdapat pada surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Yang artinya, sesungguhnya Allah telah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Yang ketiga, dermawan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai pribadi yang dermawan. Hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyu qaribun minallahi ta'ala, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun anin nar. Yang artinya, Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kedermawanan itu dekatnya dengan Allah, dekatnya dengan para manusia, dekatnya dengan surga, dan dijauhi dari api neraka. Bayangkan, hanya kita memberi makan fakir miskin, kita bisa dekat dengan Allah, dekat dengan para manusia, dan dekat dengan surga, plus dijauhi dari api neraka. Masya Allah. Yang keempat dan yang terakhir, yaitu sabar. Rasulullah SAW dikenal sebagai pribadi yang sabar. Sabar dalam apa? Sabar dalam ujian dan cobaannya. Pernah suatu ketika saat Rasulullah SAW sedang berjalan ingin ke masjid, namun tiba-tiba Rasulullah SAW dilempari oleh kotoran unta. Rasulullah SAW tidak kesal, namun hanya bisa sabar dan tabah. Pernah suatu ketika saat Rasulullah SAW hendak berdakwah ke negeri Taif, namun saat sampainya Rasulullah SAW ke negeri Taif, Rasulullah SAW dilempari oleh batu dengan anak-anak kecil. Rasulullah SAW tidak kesal, bahkan tidak mendoakan keburukan, melainkan mendoakan kebaikan. Ya Allah, dari rahim-rahim Taif melahirkanlah para ulama, dan faktanya banyak ulama-ulama yang lahirnya dari Taif. Jadi, apabila kita kesal, jangan membencinya, apalagi membalasnya. Cukup mendoakan kebaikan, semoga beliau bisa mendapatkan hidayah. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kecilendek beli bakso rusuk, gah papa pendek, yang penting masuk. Sawah dicangkul oleh petani untuk digarap menanam padi. Hari ini cukup sampai di sini. Saya pun pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.